Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mubarak Sumantri pada mata kuliah pengantar pendidikan pada materi manusia sebagai makhluk yang perlu dididik, dapat dididik dan dapat mendidik. Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya memanusiakan manusia ataupun humanisasi. Sebab itu pendidik perlu memahami hakikat manusia dalam keadaan aktualnya, kemudian kemungkinan-kemungkinannya dan keadaan idealnya. Nah, yang pertama adalah hakikat manusia. Hakikat manusia ada sekitar 11 indikator. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konsep ini muncul dua aliran filsafat, yaitu adalah evolusionisme dan kreasionisme. Manusia sebagai kesatuan tubuh, jiwa, dan ruh. Berikut 4 jawaban berkaitan dengan perbedaan paham atas permasalahan tersebut. Yang pertama adalah aliran filsafat materialisme, kemudian idealisme, rasionalisme, dan monodualisme. Kemudian individu manusia dan individu karakteristiknya yakni merupakan satu kesatuan yang tak dapat dibagi dan bersifat unik, merupakan subjek yang otonom serta berada dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian sosialitas. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, itu setiap individu menempati kedudukannya ataupun statusnya tertentu. Mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah keberbudayaan. Keberbudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, kemudian tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Selanjutnya adalah moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas karena ia memiliki kata hati yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kemudian keberagamaan. Keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan ataupun keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilakunya. Kemudian historisitas. Eksistensi manusia memiliki historisitas, artinya ada keterpautan masa sekarang dengan masa yang akan sebelumnya dengan masa yang akan datang. Ia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia dan ia mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian komunikasi ataupun interaksi. Dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, manusia berinteraksi ataupun berkomunikasi secara vertikal dengan Tuhannya dan secara horizontal dengan sama manusianya. Kemudian dinamika. Manusia tidak berhenti selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek psikologis maupun dalam aspek spiritualnya. Kemudian eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia ataupun humanisasi. Manusia bereksistensi berarti mengadakan dirinya secara aktif, kemudian bereksistensi berarti merencanakan, berbuat, dan menjadi sosok manusia. Kemudian mengapa manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri? Yang pertama adalah landasan antropofilsafati perlunya pendidikan. Kemudian yang pertama adalah prinsip historisitas ataupun eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah kepada masa depannya untuk mencapai tujuan kehidupannya. Yang kedua adalah prinsip idealitas, yaitu eksistensinya manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia yang ideal ataupun yang seutuhnya. Yang ketiga adalah prinsip posibilitas ataupun aktualitas, bahwa berbagai kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh manusia tidak dibawa oleh dirinya sejak lahir, melainkan harus diperoleh setelah kelahirannya dengan melakukan pembelajaran ataupun perkembangan menuju kepada kedewasaannya. Kemudian yang kedua, landasan pedagogis perlunya pendidikan. Ada 4 asumsi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan landasan pedagogis tentang perlunya pendidikan bagi manusia. Di antaranya yang pertama adalah kodrat sifat bawaan manusia, yaitu dilahirkan dengan bekal kekuatan kodrati yang lengkap, tetapi belum semuanya sempurna. Kemudian yang kedua adalah kodrat manusia mengandung potensi baik dan jahat. Adapun dharma manusia adalah mewujudkan kemanusiaan itu sendiri begitu. Kemudian yang C adalah hidup manusia tidak cukup hanya insting saja, tetapi perlu berdasarkan trisakti jiwa, cipta, karsa, dan rasa. Adapun trisakti jiwa perlu dicerdaskan. Yang D bahwa pendidikan dapat mencerdaskan manusia baik secara individu maupun secara sosial. Kemudian kemungkinan pendidikan. Mengapa manusia dapat dididik? Prinsip yang dimaksud adalah
Yang pertama prinsip potensialitas, yang kedua adalah prinsip dinamika, kemudian prinsip individualitas, kemudian prinsip sosialitas, dan prinsip moralitas. Selanjutnya adalah kemungkinan mendidik. Mengapa manusia dapat mendidik? Nah, pertama bahwa manusia mempunyai naluri untuk memelihara hidup dan melanggengkan keturunannya. Yang kedua, manusia memiliki insting dan kecakapan untuk mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, manusia merasa terperintah oleh Tuhan untuk memelihara dan melanggengkan keturunannya dengan baik. Begitu. Kemudian yang keempat, dengan cinta kasihnya, semua anak dengan sendirinya sejak kecil mendapat pengaruh pendidikan dari orang tuanya. Dan yang kelima, manusia memiliki intuisi pedagogis. Yang keenam adalah dengan kekuasaan trisakti jiwa tadi, jiwa manusia mampu menghasilkan kebudayaan, hidup berbudaya, termasuk di dalamnya menghasilkan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.